Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan terakhir dari seluruh pertemuan kita. Dan saya sengaja menggabungkan antara pertemuan 13 dan 14 dikarenakan memang materinya sudah tinggal sedikit lagi. Dan juga untuk capaian pembelajaran kita sudah sedikit, jadi saya gabungkan saja antara 13 dan 14. Jadi pada pertemuan, saya bilang saja ini adalah pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan manufaktur dan dagang. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk capaian pembelajaran untuk materi kali ini, yang pertama adalah pengertian perusahaan manufaktur dan dagang, yang kedua perbedaan laporan keuangan manufaktur dan dagang yang dibedakan berdasarkan laporan laba ruginya, yang ketiga strategi kompetitif manufaktur dan dagang. Itu 3 dari capaian pembelajaran kita untuk materi sekarang. Selanjutnya di sini ada pengertian dari manufaktur. Ini adalah capaian pembelajaran yang pertama. Jadi untuk pengertian dari perusahaan manufaktur itu sendiri adalah sebuah usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi, bahan baku mentah dan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Jadi kalau untuk perusahaan manufaktur memang untuk lini produksinya atau lini produknya itu dia dari bahan mentah dan diolah menjadi barang jadi ataupun setengah jadi biasanya. Nah, untuk contoh perusahaannya biasanya itu adalah perusahaan seperti Axio. Axio ini adalah perusahaan teknologi yang membuat perangkat keras untuk komputer. Dan juga ada PT Gudang Garam Tbk, ini adalah perusahaan manufaktur rokok, membuat rokok. Dan yang ketiga contohnya adalah Indofood CBP, ini adalah perusahaan pembuat mie, dan bukan hanya mie, juga banyak produk-produk lain seperti produk makanan bahan mentah yang akan diolah gitu. Selanjutnya perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini pengertiannya adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi dia memang seperti kalau bahasa kasarnya itu reseller. Jadi dia membeli barang dari mungkin perusahaan manufaktur dan akan dijual kepada konsumen ataupun eceran gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan dagang ini dia mengambil barang-barang yang multi brand, artinya dari tidak hanya satu brand saja biasanya gitu, dari beberapa brand, dan akhirnya dikumpulkan dalam satu persediaan dan dijual dalam satu toko retail gitu. Nah, contohnya itu seperti Alfamart. Nah, Alfamart ini seperti bahan-bahan pokok yang dijual di Alfamart ini. Contohnya Matahari ini perusahaan lifestyle menjual baju-baju, dan juga Sportation ini juga sama dengan Matahari. Sportation ini cenderung kepada sepatu-sepatu olahraga dan juga sepatu lifestyle. Oke, itu tadi contoh-contohnya dari perusahaan dagang. Selanjutnya perusahaan manufaktur Indonesia. Nah, jadi ini adalah sektor dari perusahaannya. Maksudnya di sini ada 3 sektor, dan di bawahnya sektor lagi ada subnya, dan itu pun banyak sekali subsektornya dari ketiga sektor ini. Saya sebutkan saja sektornya di sini dan beberapa subsektornya. Nah, sektor yang pertama ini industri barang konsumsi. Jadi industri barang konsumsi ini adalah perusahaan-perusahaan yang produknya sehari-hari kita pakai gitu, dipakai oleh rumah tangga. Nah, itu yang pertama farmasi, makanan dan minuman, dan sektor rokok, dan juga ada lagi turunannya ini bawah. Selanjutnya yang kedua adalah sektor perusahaan industri dasar kimia. Nah, biasanya perusahaan industri dasar kimia ini adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pembangunan ataupun perusahaan yang berhubungan dengan pembersih yang biasa juga digunakan oleh rumah tangga. Nah, di dalam perusahaan industri dasar kimia ini banyak sekali juga sub-subnya. Selanjutnya ada sektor aneka industri. Sektor aneka industri ini berbagai macam sebenarnya. Ada otomotif, elektronik, pertambangan, dan juga ataupun bisa sebut kita sumber daya alam, karena memang di Indonesia ini notabene negaranya adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi memang untuk perusahaan manufaktur di Indonesia ini sangat banyak sekali gitu. Nah,
Jadi untuk sektor aneka industri ini ada tekstil, garmen, otomotif berhubungan dengan pembuatan mobil, contohnya seperti Astra, elektronik, pembuatan perangkat keras, pertambangan, maksudnya di sini adalah sumber daya alam juga. Nah, itu tadi 3 sektor dari industri manufaktur dan sub-subnya. Teman-teman juga bisa melihat di link situs yang saya sudah sediakan di PPT ini bagian bawah kanan. Itu teman-teman bisa klik untuk sub-subnya dari ketiga sektor ini. Nah, berikut untuk perusahaan dagang ada 2 jenis. Yang pertama itu berdasarkan yang dijual dan yang kedua adalah berdasarkan jenis konsumen. Kalau berdasarkan barang yang dijual ini ada barang yang mentah dibeli dan juga barang jadi. Ini barang mentah dan barang jadi ini dibeli dari perusahaan, bisa juga disebut dengan perusahaan manufaktur yang membuat barang gitu, dibeli di situ dalam jumlah banyak atau jumlah sedikit. Lanjutnya yang kedua ini berdasarkan jenis konsumen. Nah, berdasarkan jenis konsumen ini ada 3. Yang pertama wholesaler, dagang besar. Ini perusahaan membeli barang dari perusahaan dalam jumlah yang banyak, tapi untuk menjualnya tidak langsung ke konsumen, biasanya menjualnya kepada perusahaan grosir gitu. Nah, selanjutnya middleman. Nah, middleman ini perusahaan yang membeli barang dari perusahaan wholesaler ataupun dagang besar dan langsung menjualnya kepada perusahaan-perusahaan yang di bawahnya yang nanti akan mengedarkan ke perusahaan-perusahaan retail seperti itu. Nah, ini bisa disebut dengan perusahaan perantara. Tapi untuk kuantitas yang dibeli dari perusahaan ini tidak sebesar dengan perusahaan wholesaler gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga retail. Nah, perusahaan ini biasanya dia membeli barang dari perusahaan-perusahaan besar dan langsung dijual ke konsumen. Jadi langsung ke tangan konsumen gitu. Untuk kuantitasnya itu tidak sebesar dari perusahaan wholesaler ataupun middleman gitu. Nah, itulah tadi 2 jenis berdasarkan barang yang dijual dan berdasarkan jenis konsumen. Ya. Berikutnya di sini ada perbedaan laporan keuangan. Nah, perbedaan dari laporan keuangan manufaktur dan laporan keuangan dagang. Nah, jadi untuk perbedaan ini ada pada laporan laba rugi. Kalau untuk laporan neraca dan laporan arus kas pun juga hampir mirip-mirip saja. Tapi yang membedakan itu kalau kita lihat secara detail untuk HPP-nya gitu. Berbeda dengan manufaktur dan berbeda juga untuk dagang. Untuk manufaktur sendiri, kalau kita detailkan lagi untuk laporan HPP-nya, itu yang pertama adalah persediaan dalam proses awal ataupun ada juga proses akhir. Dan manufaktur ini kan membuat barang, berarti dia membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti itu. Dan untuk perusahaan dagang ini dia kan membeli barang secara langsung dari perusahaan manufaktur dan dijual lagi kembali secara langsung gitu. Jadi dia menggunakan persediaan, tidak lagi menggunakan akun-akun yang berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik gitu. Nah, keuntungan biasanya dari penjualan perusahaan dagang ini adalah split antara harga beli dan harga jual gitu. Nah, berbeda dengan manufaktur. Manufaktur kan membuat barang dari belum jadi menjadi barang jadi gitu. Nah, dari keduanya ini untuk menghitung HPP itu sama saja, kita menggunakan rumus HPP sama dengan total biaya ditambah persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir. Kalau itu untuk menghitung harga pokok produksinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh laporan HPP manufaktur. Bisa kita lihat berdasarkan slide sebelumnya, ada bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku ini biasanya berhubungan dengan bahan-bahan yang berhubungan dengan inti dari produknya gitu. Nah, begitupun juga dengan tenaga kerja langsung. Jadi tenaga kerja langsung adalah orang yang membuat produk inti dari perusahaan gitu. Kalau untuk biaya overhead pabrik adalah seperti biaya upah tidak langsung yang tidak berhubungan dengan inti dari produknya, seperti biaya pengawasan, biaya security gitu.
biaya pemeliharaan, biaya penyusunan pabrik, biaya mesin dan lain-lain itu yang tidak langsung berhubungan dengan produknya. Itu adalah biaya overhead pabrik. Nah, sedangkan untuk berikutnya di sini ada contoh dari laporan HPP dari perusahaan dagang. Jadi memang perusahaan dagang ini tidak ada terdapat lagi biaya bahan baku atau biaya bahan baku langsung dan juga biaya baku overhead pabrik. Memang tadi seperti saya bilang, untuk perusahaan dagang ini langsung membeli dari perusahaan manufaktur dan menjualnya kembali gitu. Dan memang untuk perusahaan dagang ini yang paling diutamakan adalah persediaan, storage dari persediaannya, yang mana nanti akan mengumpulkan ataupun bisa juga disebut dengan pengepul, yang mana dia mengumpulkan barang-barang dan nanti dijual secara wholesaler atau middleman ataupun pengecer gitu. Yang di slide sebelumnya sudah kita bahas. Nah, ini adalah contoh dari laporan HPP. Oke, berikutnya di sini ada beberapa strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang. Nah, jadi ada 3 strategi yang bisa digunakan. Jadi yang pertama itu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan isu strategi lainnya. Untuk kepemimpinan biaya, menurut pengertiannya di sini adalah strategi di mana perusahaan mengungguli kompetitor dalam menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang paling rendah. Jadi perusahaan memangkas beban-beban atau biaya-biaya yang ada di perusahaan sehingga bisa menciptakan harga yang bisa bersaing dengan industri-industri lainnya. Berbeda pula dengan diferensiasi. Menurut pengertiannya di sini adalah implementasi dengan cara menciptakan produk jasa yang unik ataupun inovasi. Dari diferensiasi ini dia mengutamakan keunggulan kualitas dari produknya gitu. Nah, dari situlah perusahaan bisa menaikkan memarkup dari harga dari produknya sehingga perusahaan bisa semakin untung yang dihasilkan berdasarkan produk yang diferensiasi itu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur ataupun juga perusahaan dagang gitu. Dan tidak serta-merta kalau misalnya kepemimpinan biaya ini adalah perusahaan dagang saja, bisa juga perusahaan manufaktur gitu, tergantung dari perusahaan menggunakan strategi apa gitu. Nah, yang ketiga ini adalah isu strategi lainnya. Isu strategi lainnya ini biasanya jarang digunakan, yang mana isu strategi ini menggunakan kedua dari strategi ini secara bersamaan dengan kepemimpinan biaya dan juga ada diferensiasi di antara produk-produknya seperti itu. Nah, tapi ini sangat jarang di Indonesia, biasanya adalah salah satu dari kepemimpinan biaya ataupun diferensiasi gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan strategi ini. Nah, oke. Ya, itulah tadi akhir dari persentase ke pertemuan ke-14 atau bisa kita sebut dengan pertemuan 13 dan 14 karena kita gabung. Selanjutnya teman-teman akan mengisi quiz yang ada di Siakat. Nanti saya akan absen berdasarkan quiz tersebut dan juga apabila ada salah kata dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14 ini mohon dimaafkan. Ini adalah pertemuan terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.